Nah, di zaman sekarang itu, para pekerja itu dituntut menggunakan teknologi, apalagi teknologi laptop. Ya, laptop. Di masa pandemi seperti ini, laptop itu banyak digunakan, apalagi para pekerja. Kantoran mempunyai spesifikasi atau memerlukan spesifikasi yang lumayan tinggi, performanya kenceng, dan harganya yang terjangkau. Tetapi permasalahannya adalah laptop-laptop gaming di zaman sekarang itu mempunyai dimensi yang cukup besar dan lumayan berat. Nah, ROG mengeluarkan satu produk yaitu ROG GA401 Kice yang mempunyai performa yang cukup tinggi, spesifikasi yang lumayan tinggi, tapi yang berat bobotnya lumayan ringan. Tapi sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau kalian sudah subscribe pastikan kalian klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, ROG Zephyrus GA401 Kice ini ada dua varian warna, yang mana kalian bisa lihat ada warna hitamnya juga dan juga ready yang warna putih seperti ini. Jadi tergantung selera kalian, mau lebih suka yang putih clean kayak gini atau lebih hitam netral seperti ini. Cuman kalau dari lampu LED-nya, kalau warna putih dia nggak terlalu kelihatan kalau terang tuh. Tapi kalau warna hitam di tempat terang manapun dia pasti terang LED-nya karena backgroundnya warna hitam. Nah, ngomongin tentang LED, jadi LED-nya ini bisa dibilang beda dibandingkan laptop-laptop di brand lainnya karena dia mempunyai LED di sini dan bisa kalian custom, mau kalian tulis kata-kata aja atau mau gambar yang bisa bergerak. Jadi LED-nya sih ya tampil beda dan tampil mewah lah dibandingkan brand-brand lainnya. Kalau dari segi desainnya, laptop ROG Zephyrus G14 ini terlihat lebih elegan. Biasanya laptop gaming itu identiknya dengan desain kelap-kelip di lampu RGB-nya. Tapi kali ini ROG Zephyrus G14 ini terasa sangat berbeda. Bahkan ROG Zephyrus G14 ini memiliki fitur Animatrix yang berada di bagian belakang layar laptop yang bisa kita custom dengan teks atau gambar. Sehingga Zephyrus G14 ini semakin terlihat stylish. LED yang di belakang layarnya ini menurut saya pribadi ROG ini tepat sekali karena bisa dibilang beda dibandingkan laptop-laptop lainnya karena mempunyai LED yang seperti ini dan bisa didesain dan tidak hanya gambar. Jadi kalau kalian mempunyai video animatrix yang bisa gerak-gerak gitu bisa kalian aplikasikan di gambar tersebut aja, tergantung dari gambarnya apakah bisa terlihat dengan jelas atau tidak. Untuk materialnya sendiri, bahan yang digunakan pada Zephyrus G14 ini memakai bahan magnesium aluminium alloy yang membuat laptop ini akan terasa ringan. Laptop ini juga tidak mudah kotor bro, karena bahan yang digunakan tahan dari bekas jirik jari. Untuk build quality-nya laptop ini sangat solid dan juga kokoh banget. Layar laptop yang digunakan pada Asus Zephyrus G14 ini berukuran 14 inci dengan resolusi 2560 x 1400 pixel. Serta refresh rate-nya ini sebesar 1020 Hz. Layar ini sudah 100% sRGB sehingga akurasi warna yang ditampilkan itu sangat tinggi. Untuk prosesornya sendiri, Asus Zephyrus G14 ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 seri 5900 dan untuk VGA-nya dia ditumpangi dengan Nvidia GeForce RTX 3050 dan RAM-nya itu sudah memakai RAM 8GB DDR4 dan juga dia sudah pakai onboard dan kalau kalian mau ngupdate ada satu slot tambahan lagi dan SSD-nya dia memakai NVMe M2 512GB. Dan buat konektivitasnya dia memakai Wi-Fi 6 dan dia dilengkapi dengan Windows Home Studio yang original dan juga Office Home Studio yang original 2019. Untuk dimensinya dia memakai 32,4 cm dan 22,2 cm dan juga 1,99 cm. Dengan beratnya itu sekitar 1,70 kg saja. Bezel di monitornya ini juga cukup tipis, cuman kurang dari 1 cm saja. Berkat desain super narrow bezelnya ini, di bagian bawahnya terlihat agak tebal dan tulisan ROG Zephyrus-nya di bagian tengah-tengahnya. Nah, ngomongin tentang bezelnya, karena bezel atas kiri kanannya ini lumayan tipis, jadi dia tidak dilengkapi yang namanya webcam internalnya.
Jadi kalau kalian mau Zoom atau meeting, otomatis kalian harus beli lagi namanya webcam eksternal. Karena di packagingnya tidak dilengkapi dengan webcam eksternalnya juga, jadi otomatis kalian beli di brand lain. Mau beli brand ROG juga bisa, itu mungkin harganya sekitar 1 jutaan sampai 2 jutaan. Tapi kalau banyak sekali webcam keluaran brand lokal juga ada, itu harganya mungkin dari sekitar 200 ribuan, itu juga sudah cukup sih. Jadi kekurangan dari ROG ini juga tidak dilengkapi dengan webcam internalnya walaupun eksternal di dalam packagingnya. Nah, laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan. Dan kalau kita lihat, ketika kita buka layarnya, untuk bagian Excel-nya laptop ini juga didesain agak terangkat ketika kita membuka laptopnya. Fungsinya itu agar membuat kita nyaman ketika mengetik dan sirkulasi udaranya keluar dengan lancar. Untuk chiclet keyboardnya, pada laptop ini memiliki ukuran yang mirip seperti keyboard seri ROG lainnya. Setiap tombol pada keyboard ini memiliki travel distance yang dirancang khusus untuk bermain game. Namun sih tetap cocok juga untuk sekedar mengetik. Nah, biasanya laptop ROG pada umumnya itu tidak lepas yang namanya keyboard yang ada RGB-nya. Tetapi di Zephyrus G401 Keychain ini tidak ada lampu RGB melainkan lampu LED yang warna putih seperti ini. Jadi kelihatan lebih mewah dan pas aja gitu dengan LED yang ada di belakang layar plus ada di bagian keyboardnya. Nah, di bagian keyboardnya ini mempunyai 3 pengaturan cahaya, mau kalian redupkan, mau kalian matikan juga bisa, dan mau kalian terangkan juga bisa. Jadi recommended banget sih. Dan yang saya suka di sini adalah tombol powernya tidak menyatu dengan tombol keyboardnya. Nah, jadi dia di atas tombol ini keyboard tuh, kan bisa lihat. Jadi kelihatan lebih mewah sih. Touchpad pada laptop ini memiliki ukuran berbentuk persegi panjang, tidak terlalu besar, dan desainnya all-in-one. Yang mana klik kiri dan klik kanannya menyatu dan juga sudah menggunakan Windows Processing Driver. Untuk di bagian portnya di sebelah kanan ada Kensington Lock, ada USB Type-A 3.2, ada USB Type-C. Sedangkan di bagian sebelah kirinya ada DC-in atau slot charger, ada HDMI port, ada USB Type-C, ada jack 3.5 audio combo jack. Untuk Type sebelah kirinya dia sudah support power delivery atau juga display port. Untuk sistem pendinginnya laptop ini memakai 2 kipas dan 5 pipet. Untuk exhaust ada di bagian belakang, di bagian kiri dan kanan laptop. Nah, sekarang kita lanjut aja bagaimana performa yang dihasilkan dari ROG Zephyrus G401 Keychain ini. Yang pertama kita menggunakan game, tentunya game FPS yaitu game Valorant, itu mendapatkan angka di 120 fps sampai 140 fps. Ini kencang banget sih bro. Terus game kedua itu kita menggunakan game GTA dan mendapatkan angka di 90 fps sampai di 100 fps juga. Dan lumayan masih kencang sih. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan aplikasi Crystal Diskmark, itu mendapatkan di angka rate-nya di 3112 dan rate-nya di angka 1470. Rate-nya sudah mendapatkan angka di 3000, tuh lumayan kenceng banget jadi SSD-nya, bro. Terus lanjut kita menggunakan aplikasi Cinebench R23, itu multicore-nya mendapatkan angka di 1805 dan sedangkan di single core-nya itu mendapatkan di angka 1448. Lagi-lagi dilibas sih dengan ROG Zephyrus G401 Keychain ini. Lanjut kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Kita ngerender video GoofTa ID itu menggunakan kualitas 4K, mendapatkan angka di sekitar 50 menit sampai 1 jam. Yang menurut saya pribadi lumayan kenceng juga kalau kita ngedit. Nah, untuk baterainya sendiri, laptop ini berkapasitas 76 Wh, diklaim dari pihak Asusnya mampu bertahan 10 jam dalam video playback dan 9 jaman untuk web browsing. Untuk speakernya ada 4 buah, yang 2 ada di atas, yang treble, dan 2 di bawah untuk bassnya. Untuk audionya Asus Zephyrus G14 ini memakai teknologi driver Dolby Atmos yang pastinya suara audionya itu lumayan kencang dan juga jernih.
Nah, kalau kalian lagi cari laptop yang dimensinya ringan, berat bobotnya ringan, terus itu mempunyai performanya yang kencang, spesifikasinya yang tinggi, yang harganya terjangkau, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena laptop gaming ROG Zephyrus GA401 Keychain ini bisa dibilang beda lah dibandingkan ROG pada umumnya. Yang pertama dengan LED-nya di sini dia bisa di custom juga mau gambar atau nama tulisan seperti ini. Prosesornya dia sudah memakai prosesor Ryzen 9 seri 5900 yang bisa dibilang paling tinggi lah ya. Dan VGA-nya juga sudah pakai RTX 3050. Cuman sayangnya sih RAM-nya cuma 8 GB dan tapi kalian bisa upgrade ke 16 GB. Dan storage-nya dia memakai SSD 512 GB. Kalau kalian juga mau nambah juga bisa. Dan kekurangan dari laptop ini juga di bagian webcamnya. Dia tidak dilengkapi dengan webcam internal atau eksternalnya. Jadi kalau kalian mau zooming atau meeting, otomatis kalian harus belanja lagi yang namanya webcam eksternal. Di luar sana banyak sekali. Dan itu aja sih kesimpulan dari video ini. Ya menurut saya pribadi, saya suka sih dengan laptop seperti ini. Karena beda aja gitu kalau lihat dari jauh, kalau dari samping, kiri kanan tuh kayak kelihatan laptop mewah gitu. Tapi enak juga sih dibawa kemana-mana. Kalau kalian mau beli, link pembelinya bakal saya taruh di sini. Kalau mau tahu harganya, mungkin harganya sekitar 22 jutaan sampai 23 jutaan. Oke, mungkin itu saja. Saya Gufron Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.